artinya saklek gitu, selamat hari raya gitu, selamat Natal dan tahun baru, selamat Natal. Kalau saya berpikiran begini, selamat hari libur Natal. Ya jadi liburnya bukan Natalnya. Selamat hari libur Natal dan tahun baru. Saya ngomongnya liburnya loh. Iya liburnya. Selamat hari libur Natal. Tuh, bagus juga itu. Bagus itu masukan. Pengumuman dengan kalau mau mengucapkan itu biar fair-fairan, kasih libur selamat hari libur Natal. Ada apa juga? Apa itu berarti ilmunya Nabi Ibrahim dipakai Pak ya? Ilmunya Nabi Ibrahim, ilmunya Rasulullah juga. Rasulullah gini, saya berdiri mereka, syuting nggak, datang ke syutingan. Rasulullah gini, ada orang Pak, minta tolong mau dibunuh sama orang kafir. Ini sama-sama kafir Pak, orang kafir. Pak Rasulullah, tolong. Akhirnya Rasulullah sembunyi di situ. Oleh Rasulullah orang ini disembunyikan, biar kan dibunuh. Ada yang ngejarnya mau bunuh Natal. Rasulullah, mau nggak? Mana? Ada orang nggak di sini? Rasulullah geser. Demi Allah, sejak saya berdiri di sini tidak ada orang lewat sini. Nah, tidak ada orang lewat sini. Paham ya Pak ya? Jadi kan di sini. Masuk sana. Akhirnya bilang, demi Allah, sejak saya ada di sini tidak ada orang di sini. Nah, itu namanya kalau dalam ilmu sastra Arab namanya at-tauriyah. Tauriyah itu ilmu belaut. Boleh begitu. Nah, tadi itu ilmu tauriyah bagian dari sastra Arab begitu. Selamat hari libur lahir. Gak apa-apa. Orang Malaysia punya tapel, nggak tahu ya? Oke, nggak menyenangkan. Iya. Aslinya nggak usah menyenangkan. Nggak usah bilang biar apa nggak tolong. Saya nggak pernah bilang kecuali apa. Apalagi kecuali plak ketemu orang penting gitu. Lalu terpaksa awal tapi kan sebenarnya Terpaksa itu nggak tahu. Terpaksa itu namanya terpaksa seperti Salman Al-Farisi. Ya. Selamat gitu aja. Salman Al-Farisi ya. Waktu Ammar bin Yasir, sahabat Ammar bin Yasir itu ketahuan sekeluarga masuk Islam semua. Akhirnya bapaknya dibakar. Karena bapaknya mempertahankan imannya, gak mau kafir. Ibunya juga begitu. Terakhir Ammar bin Yasir takut dibunuh, akhirnya pura-pura murtad. Sudah pura-pura murtad dibebaskan Pak, gak dibunuh. Akhirnya Ammar bin Yasir ngadep Rasulullah. Gimana Rasulullah? Terus tanya, bagaimana hatimu? Qalbi mu'min, hatiku tetap beriman. Ini orang Malaysia tidak taat. Kata dia, kata dia, ada apa? Ustaz, bawa gini ya, ini kan ada Banter. ini kan rame-ramenya Natalan. Umpama memberi selamat gini, selamat ya, semoga kita mendapatkan petunjuk dari Allah. Seperti itu. Doakan. Iya. Seperti itu. Sama dengan doa Rasulullah ketika ke Taif. Rasulullah itu mau hijrah ke Taif disambut dengan batu. Luka semua. Sampai malaikat Jibril gak terima. Malaikat Jibril datang, ya Muhammad ya Rasulullah, izinkan saya gunung Taif itu saya lemparkan. Apa kata Rasul? Jangan. Allahumma hdihim fa innahum qaumun la yafqahun. Semoga Allah berikan petunjuk kepada mereka karena mereka itu tidak paham. Didoakan semoga dapat hidayah. Semoga dapat pencerahan, pancaran nur ilahi atau tauhid. Enggak apa-apa. Pakai bahasa Arab juga enggak apa-apa. Ya. Yang penting doa. Jadi nggak usah pakai apa senang pakai istilah singkatan. Kalau singkatannya orang nggak paham itu berarti yang ada ya nggak paham. Dan dalam ilmu komunikasi, dalam ilmu WhatsApp ini bukan politik. Baunya Ustaz. Kalau bicara itu, makanya Ali bin Abi Thalib itu menjadi khatibun nas ala qadri maqulih. Bicara itu harus sekiranya orang itu paham. Iya, kalau bicara mencari sesuatu sekiranya orang nggak paham, itu
berarti yang bicara bodoh. Benar betul Pak. Maka saya juga sudah flashback ke dulu zamannya debat-debat dulu kan ada juga di nggak usah, nggak boleh begitu Pak, nggak boleh. Nggak boleh. Kata pengamat itu. Nanti kalau yang Amin mengeluarkan bahasa Arab, boleh bingung ya. Terus Mahfud MD bahasa Belanda, bingung. Tapi mereka berdua kan bijak, nggak mungkin. Atau memang takut sama bapaknya. Terus nggak usah politik. Tapi kita kan apa senang cerdas. Orang nggak bisa jawab itu bisa jadi memang nggak paham pertanyaannya. Kata Rocky Gerung itu kurang pintar itu, dijawab aja. SG saya Gibran ingin jadi presiden. Lanjut. Ayo sekarang. Sekalian aja Ustaz. Surat Ali Imran ayat berapa ya? Lata kidir mu'minunal kafirina awliya dunil mu'minin dan seterusnya. Itu tafsirnya bagaimana? La tattakhidil mu'minin dan tattakhidil kafirina awliya min dunil mu'minin. Jadi janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia. Itu ulama tafsir lebih menyepakati diartikan sebagai pemimpin. Aulia dari kata wali zaman aulia. Ulama mufassir lebih sepakat aulia diartikan sebagai pemimpin. Janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir dijadikan sebagai pemimpin. Ini penting Pak. Pemimpin kalau dalam konteks negara demokrasi itu presiden, wakil presiden, para menteri, para anggota dewan. Gubernur itu nggak boleh Pak. Maka heran kalau saya terhadap umat Islam kok milik dewan yang non muslim, milik partai miliknya orang non muslim, bergabung lagi menjadi tim sukses pemenangan partai apa itu bukan yang jelas itu yang Perindo. Dari kalau diusir kawan saya, senior saya. Nah, ya kalau nggak tahu juga niatnya apa ingin masuk Islam, apa istilahnya ingin dakwah di dalam bisa jadi nggak tahu juga. Tapi orang awam kan melihatnya begitu kan begitu Pak. Boleh begitu. Dulu kan Demokrat, ya kan Demokrat sampai jadi gubernur periode. Setelah kan jadi gubernur, Demokratnya ditinggal, pindah ke Perindo. Itu kan nggak baik juga, nggak baik. Jadi politisi yang bagus, tetapi harus konsisten, komitmen, punya ideologi. Iya, nggak boleh mengucap sini, nggak boleh. Mantap ya? Jadi pendapat pertama yang lebih disepakati bahwa ayat tadi mengarah larangan menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Pendapat kedua yang lebih lentur, maksudnya yang lebih mungkin adalah aulia di situ diartikan sebagai mahbub, kekasih orang-orang dicintai. Janganlah menjadikan orang kafir sebagai kekasih. Artinya teman karib, sahabat karib. Nah, itu lebih parah lagi. Tapi yang lebih kuat dari pendapat itu pendapat pertama, yaitu pemimpin. Kenapa? Karena aulia asal kata dari kata mufrad, kata wali. Wali itu adalah pemimpin. Wali itu pemimpin wilayah, gubernur, atau ada yang mengartikan wilayah itu adalah kecamatan. Cuma kalau di Maroko yang namanya wilayah itu adalah setingkat kabupaten. Sehingga di Maroko itu tidak ada istilahnya provinsi, ada semacam kota, berarti sejenis kabupaten. Itu di luar negeri gitu Pak. Ada lagi? Ada, silakan.
Pandangan Ustaz terkait dengan perayaan tahun baru. Tahun baru, oke. Kenapa tahun baru? Perayaan. Bukan ini kayaknya orang Islam. Bukan. Jadi asal muasal itu perayaan tahun baru Islam, tahun baru Masehi. Bukan Masehi, Muslim itu. Bukan Masehi. Kalau Masehi itu berarti identik dengan Nabi Isa. Yang tahun baru umum itu adalah dari mana? Dari Spanyol. Dari Spanyol, dari siapa? Siapa itu? Paus siapa gitu. Itu bukan pertama kali yang merayakan Januari karena dianggap sebagai hari kelahirannya dia. Dirayakan. Terus diikuti sampai ke seluruh dunia. Nah, tetapi kemudian sekarang sudah merata perayaan tahun baru. Selamat Happy New Year. Selamat tahun baru 2024. Gitu. Tetapi kalau perayaannya diisi dengan hal positif, tidak mengandung hal satu mungkin kesyirikan, tidak mengandung ada idharatul mal, membuang harta, batin, maka itu diperbolehkan. Contoh seperti di masjid saya itu Pak, kalau daripada anak-anak itu teril-terilan pemain lalu, akhirnya sama pengurus dikasih makan, suruh ngaji di masjid, sholawat di masjid, daripada di jalanan keluar kocok. Dan alhamdulillah semakin belakang di Indonesia itu trompet sama apa maksudnya? Mereka sudah berkurang karena penjualnya sudah banyak yang salah. Berarti ya masih ada. Walaupun masih ada Pak. Masih. Nah kalau bisa penjualan kalau mau jualan jangan jualan trompet, jangan jualan mereka. Yang banyak kan gini masyarakat kita ini. Jualan dulu ya mengikuti acara TV sampai malam gitu sampai. Biasanya dia ada gitu sampai. Kalau di TV, gak ikut kan? Yang ikuti apa namanya nyanyi kayak gitu. Jawa, Ariel, Ikut tadi. Ngapain Nyanyi. Jadi asalkan subuhnya tidak kasihan. Tetapi kalau lihat proses itu ternyata subuhnya kelewat, maka dipastikan hukum nonton TV-nya menjadi halal. Sesuatu yang halal dalam metodologi hukum Islam, sesuatu yang halal namun mengakibatkan mengganggu aktivitas kewajibannya, maka hukumnya tidak. Contoh, jagungan itu boleh ngobrol, ngopi sampai semalam. Ternyata besok kerjain kesiangan, maka ngobrolnya tadi malam itu menjadi kategorinya gimana Ustaz? Kita ikut menyaksikan acara TV sampai malam juga nunggu perubahan jam kayak gitu. Apa termasuk haram? Kalau ikut itunya nggak apa-apa, mengikuti ditonton nggak usah ya, nontonnya nggak apa-apa. Asalkan subuhnya besok tidak kesiangan. Jadi hukum asalnya boleh. Kalau sekiranya mengaku subuhnya besok kesiangan, maka nontonnya menjadi itu namanya hukum alibi. Kalau hukum asalnya adalah boleh nonton TV. Karena yang dilihat cuma itu. Kecuali kalau yang dilihat joget seperti di Turki yang dolek tinggal di Haifa, pernah yang gini. Nah itu lain lagi urusannya, lain lagi. Jadi iya tontonannya kalau cuma apa istilahnya isi makan atau isi apa namanya? Iya itu habis itu jam ada wawancara TV-nya ya TV-nya. Tapi kalau tontonannya hal-hal yang negatif maka yang ditonton itu yang materinya itu yang kalau nonton tidak apa-apa. Asalkan tadi tidak mengganggu subuhnya atau misalnya juga jangan sampai karena ingin merayakan hari raya hari tahun baru maghribnya nggak sholat, isya nggak sholat, subuhnya nggak sholat. Ustaz, khawatirnya ditanya apalah takkilun.
Afala takilun. Apakah kamu tidak berpikir? Kan ini kan jadi pertanyaannya begitu. Kan termasuk kategori menyerupai. Lah iya, apakah kamu tidak berpikir? Enggak, kalau menonton nggak menyerupai. Yang menyerupai itu ikut merayakan, tapi harus ada niat. Jadi kata tasyabbuh, faman tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, itu kasusnya orang sholat. Nanti sholat di masa Rasulullah, semua muslim sholatnya diperintahkan potong. Kumis-kumisnya dipotong, jenggotnya dibiarkan di masa Rasulullah. Karena kebiasaan orang kafir, kumisnya dipanjangkan, diperintir, jenggotnya dipotong. Kalau pakai somotan, kumisan berarti mirip. Muncul hadis itu, faman tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang yang somotan niatnya niru orang kafir, maka baginya mirip. Tapi kalau nggak niru apa? Maka merayakan hari ulang tahun niatnya niru orang kafir, maka itu bisa jadi murtad, bisa syirik murtad. Tetapi kalau nggak ada niatan niru hanya biasa, maka itu berubah. Tetapi kalau sampai meninggalkan kewajiban kemudian haram. Apalagi cuma nonton, asalkan syukurnya tidak kesalahan. Datang ya, ada lagi. Iya. Baik, terima kasih. Diakhiri dengan doa kafaratus. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.